Shalom saudara-saudaraku yang terkasih, puji Tuhan, pada siang hari ini kita akan mulai ibadah Jumat Agung untuk memperingati pengorbanan Sang Juru Selamat kita, yaitu Yesus Kristus, Dia yang telah rela mati berkorban bagi saya dan saudara. Walaupun saat ini masih dilakukan secara online, namun kita semua yakin dan percaya bahwa tidak ada yang dapat membatasi kuasa dan hadirat Tuhan. Untuk itu mari kita semua persiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau angkat satu pujian, Yesus Engkau Juru Selamatku. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi
Bapa. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Kalau pada siang hari ini Bapa, kami boleh kembali datang ya Tuhan. Untuk kami boleh memperingati pengorbanan-Mu ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami mempunyai Allah yang sungguh baik bagi kami Bapa. Engkau yang telah rela berkorban bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala pengorbanan-Mu. Terima kasih untuk segala karya terbesar yang Engkau berikan bagi kami ya Tuhan. Siapakah kami ini Tuhan? Sehingga Engkau ya Tuhan mau mengangkat kami menjadi anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan. Juga pada siang hari ini Bapa, kami menyerahkan ya Tuhan untuk ibadah Jumat Agung ini Bapa. Dari awal, pertengahan hingga akhir hanya ke dalam kuasa tangan-Mu ya Tuhan. Urapi setiap kami ya Tuhan. Baik untuk para jemaat-Mu ya Tuhan. Untuk kami ya Tuhan. Untuk WL. Untuk yang membawakan firman Tuhan. Dan juga pemain musik Tuhan. Semuanya boleh selalu ada dalam urapan-Mu. Dalam jamahan dan lawatan tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan ibadah ini Bapa hanya ke dalam kuasa tangan-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudaraku. Saya percaya lewat pujian penyembahan yang telah kita naikkan bersama, saya percaya semuanya selalu ada dalam jamahan dan lawatan tangan Tuhan. Untuk itu kita mau lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau masuk lagu yang kedua, karya terbesar. Kita mau lebih lagi menghargai karya terbesar yang sudah Tuhan Yesus berikan buat kita semua. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mengangkat pujian ini. Karya terbesar. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta
satukan hati di dalam doa. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Juru Selamat kami, Allah yang sudah rela menderita dan mati untuk demi keselamatan kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat ibadah yang sangat memberkati ini ya Tuhan. Kami percaya sejak awal pujian dinaikkan, hadirat-Mu sudah hadir Tuhan. Dan ketika Engkau hadir, kami percaya ada sesuatu yang Engkau akan kerjakan bagi kami ya Tuhan. Melalui ibadah Jumat Agung ini, bukan sekedar ibadah biasa, tapi lewat ibadah yang indah ini ya Tuhan, kuasa-Mu akan dinyatakan, mujizat-Mu akan dinyatakan ya Tuhan, yang membuat kami semakin hari semakin mengerti, semakin mengasihi Engkau, semakin mencintai Engkau ya Tuhan. Terima kasih Yesus buat segala pengorbanan-Mu yang demikian besar dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, sebentar kami sangat membutuhkan firman-Mu yang hidup, yang kudus, yang berkuasa. Berbicaralah melalui hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini ya Tuhan. Pakai mulut lidah bibir hamba-Mu menyampaikan pesan daripada-Mu, sehingga di akhir ibadah ini kami melakukan suatu pesan daripada-Mu, dan kami dapat menyimpan dalam hati pikiran kami, dimateraikan dengan Roh Kudus, dan akan menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan firman Tuhan di dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Philadelphia, salam kasih dalam persaudaraan. Puji syukur kepada Yesus Kristus yang kembali mempertemukan kita dalam ibadah kita pada hari ini. Walaupun bukan di hari Minggu, tapi puji Tuhan atas kemurahannya, di hari Jumat ini kita boleh bersama-sama beribadah dalam memperingati yaitu Jumat Agung, hari di mana Yesus Kristus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya. Amin. Oleh karena itu di siang hari ini saya akan bawakan sebuah judul firman Tuhan yaitu It's Finished, sudah selesai. Mari kita buka firman Tuhan kita pada hari ini dalam Yohanes 19 ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-30. Saya akan bacakan untuk saudara. Yohanes 19 ayat 28 sampai yang ke-30. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Puji Tuhan atas kasih karunia Tuhan. Di bulan Desember di tahun yang lalu, saya telah berhasil mengikuti tes sidang pasca sarjana yang saya tempuh selama ini. Ketika pengumuman sidang dinyatakan, disebutkan nama saya bahwa dinyatakan lulus, maka ada satu perasaan yang selama ini rasanya mengganjal, rasanya seperti batu besar yang menghimpit tiba-tiba hilang, dan saya merasakan perasaan yang sangat lega, plong. Itulah sudah selesai, itulah it's finished apa yang saya perjuangkan selama ini. Dan firman Tuhan yang tadi kita baca juga mengatakan bahwa Yesus sebelum menyerahkan nyawanya, dia mengucapkan satu kata. Bahkan dalam kisah yang sama dalam Matius, Lukas, Markus ditulis dengan kata-kata Yesus berseru, yaitu apa? It's finished. Baru setelah itu dia menyerahkan nyawanya. Tapi ucapan Yesus it's finished itu bukan hanya sekedar perasaan yang lega, perasaan yang plong seperti yang saya alami karena sudah berhasil menuntaskan sebuah pekerjaan, menuntaskan sebuah misi. Tapi lebih dalam daripada itu dan mempunyai makna yang sangat penting daripada ucapan Yesus, yaitu it's finished di atas kayu salib. Karena Yesus mati bukan untuk dirinya sendiri, tapi bagi saudara dan saya, sehingga ada satu makna dan pesan yang sangat dalam dan penting yang harus saudara dan saya mengerti. Apa itu ucapan Yesus yang terakhir kali sebelum dia menyerahkan nyawanya? Ada 7 ucapan Yesus di atas kayu salib. Dan yang terakhir sebelum dia menyerahkan nyawanya, dia berseru, sudah
selesai. Sebenarnya Yesus dalam keadaan yang sudah sangat payah. Dalam keadaan detik-detik menjelang dia menyerahkan nyawanya. Tapi dia harus mengucapkan seruan ini. Sampai Yesus itu meminta dulu minum. Dia berkata, aku haus. Dan itu sudah dinubuatkan dalam Mazmur 22 ayat yang ke-16 dan Mazmur 69 ayat yang ke-22. Itu nubuatan jauh sebelum Yesus dilahirkan bahwa nanti Yesus akan mengucapkan dan meminta minum sebelum dia mengucapkan kalimat ini. Dan kalau saudara perhatikan, sebenarnya di awal penyaliban Yesus itu sudah ditawari minum, yaitu anggur dicampur mur. Saudara bisa baca dalam Markus 15 ayat yang ke-23. Nanti saudara baca di situ Yesus diberikan minuman yaitu anggur yang dicampur mur, tapi Yesus menolaknya. Minuman anggur campur mur itu berfungsi untuk meringankan sakit. Ada efek biusnya sehingga penderitaannya berkurang. Tapi Yesus demikian luar biasa, dia mau menanggung seluruh penderitaan, 100% penderitaan kita dan 100% seluruh dosa manusia. Dia tidak mau menggunakan cara-cara lain. Kalau dia meminum anggur itu, rasa sakitnya berkurang hanya mungkin 90%, 80%, maka dosa kita 90%, 80% yang ditanggung juga oleh Yesus. Penderitaan kita enggak 100%, tapi hanya 90-80% yang ditanggung Yesus. Tapi Yesus demikian besar kasihnya. Dia rela menderita secara real, secara nyata, sampai dia menghembuskan nafasnya yang terakhir. Dan untuk itu dia mengucapkan kalimat "It's finished", kalimat yang sangat penting ini. Apa makna di balik ucapan Yesus ini? Apa pesan bagi saudara dan saya di balik ucapan "It's finished" ini? Yang pertama yang ingin saya sampaikan kepada saudara, mengapa Yesus berseru dalam segala keadaan yang sudah sangat lemah untuk mengucapkan "sudah selesai" ini? Karena Yesus ingin memberikan sebuah teladan, yaitu bagi kita untuk berjuang sampai akhir. Kita tahu bagaimana Yesus dalam melakukan sebuah pekerjaan. Dia tidak pernah setengah-setengah. Dia tidak menyelesaikan misinya, pekerjaannya. Ketika dia menciptakan isi dunia ini. Di hari pertama, Yesus memisahkan terang dan gelap, menciptakan terang dan gelap, lalu memisahkannya. Lalu hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, dan hari keenam. Yesus tidak berhenti di hari ketiga, di hari keempat, di hari kelima. Tapi Yesus berhenti ketika dilihatnya semuanya sudah baik. Sudah selesai semuanya, begitu sempurna isi dunia ini. Bayangkan kalau Yesus kerjanya setengah-setengah. Matahari belum ada, berhenti dulu. Bagaimana keadaan dunia ini? Tapi Yesus demikian dahsyat, demikian dia berkomitmen. Dia kalau sudah melakukan suatu pekerjaan, dia akan menyelesaikannya sampai akhir. Dan kita juga lihat bagaimana karya penebusan yang dilakukan oleh Yesus. Dalam segala penderitaannya, diberi mahkota duri, disiksa, dicambuk, darah yang terkuras habis, daging yang tercecer sepanjang jalan Via Dolorosa, sampai di atas Golgota, dia harus memikul salib, lalu tangannya dipaku, kakinya dipaku, dan diolok-olok sedemikian rupa. Tapi Yesus tetap menyelesaikannya sampai akhir, sampai dia bilang, "It's finished." Ini adalah sebuah teladan bagi kita. Yesus ingin kita pun berjuang sampai akhir. Apapun yang terjadi, memang mungkin ada tantangan, ada kesulitan. Tapi dalam segala yang kita kerjakan bersama Tuhan, baik itu dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita, dalam rumah tangga kita, dalam hubungan kita suami dengan istri, dalam pelayanan kita, apa yang sudah kita mulai bersama Tuhan, kita harus menyelesaikannya sampai akhir. It's finished. Jangan setengah-setengah. Jangan saudara tidak menyelesaikan lalu mulai pindah lagi ke sini, pindah lagi tujuan ke sini, pindah lagi pekerjaan ke sini, pindah lagi usaha ini. Tapi ketika saudara sudah memulainya dengan Tuhan, jadilah orang yang bertanggung jawab. Jadilah orang yang berkomitmen. Jadilah orang yang setia. Sampai semuanya terlihat baik,
terlihat selesai. Sekali lagi memang bukan berarti tidak ada penderitaan, bukan berarti tidak ada kesulitan, bukan berarti tidak ada hambatan, tidak ada pergumulan. Tapi kita yakin percaya Yesus sudah memberikan teladan berjuang sampai akhir. Maka kita pun bersama Tuhan, kita akan melakukannya berjuang sampai akhir, sampai selesai pekerjaan kita. Amin. Jadi, mengapa Yesus berseru dalam segala keadaannya? Di detik-detik akhir dia menyerahkan nyawanya, it's finished. Dia berseru, sudah selesai. Ada suatu pesan yang ingin disampaikan oleh Yesus kepada saudara dan saya, berjuanglah sampai akhir. Amin. Apapun keadaan kita dalam pelayanan ini, berapapun umur kita, mari kita berjuang sampai akhir. Karena Yesus berkata dalam Filipi 1 ayat yang ke-6, Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Tuhan sudah memulai segala sesuatu yang baik. Dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11 dikatakan bahwa rancangan Tuhan itu rancangan yang damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan. Diberikan suatu masa depan yang penuh dengan harapan. Yesus memulai segala sesuatunya dengan baik. Dia punya rancangan yang baik. Maka kita pun harus mengerjakannya sampai garis finish, sampai selesai. Jangan setengah-setengah. Dalam Wahyu pasal 2 ayat yang 10 dikatakan, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Kesetiaan kita bukan hanya kesetiaan sampai setengah mati, tapi benar-benar sampai Tuhan memanggil kita. Jadi mari, melalui pesan daripada Jumat Agung ini, apapun pekerjaan saudara saat ini, usaha yang saudara rintis saat ini, rumah tangga yang mungkin ada permasalahan, mari bersama Tuhan kita lakukan bagian kita sampai akhir. Amin. Lalu hal yang kedua, mengapa Yesus berseru di atas kayu salib? It's finished. Ada suatu pesan bagi saudara dan saya, bahwa saudara dan saya harus menjadi orang yang kuat, orang yang teguh, yang tidak bisa diintimidasi lagi oleh si iblis. Ucapan Yesus it's finished itu yang kedua mempunyai makna, yaitu sebuah proklamasi kemerdekaan. Proklamasi, mengapa harus diproklamasikan? Karena dalam Galatia 1 ayat yang kelima, Galatia 1 ayat yang kelima dikatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Mengapa Yesus berseru di atas kayu salib? Karena untuk memproklamasikan kemerdekaan. Kenapa harus diproklamasikan? Supaya kita benar-benar merdeka. Saudara pasti tahu sejarah bangsa Indonesia. Sang proklamator kita, Bapak Soekarno dan Hatta. Mengapa bangsa Indonesia perlu memproklamasikan dirinya bahwa dia adalah sebuah bangsa yang merdeka, agar diketahui oleh seluruh dunia bahwa mulai saat dinyatakan kemerdekaan Indonesia melalui proklamasi tersebut, setiap orang yang punya status warga negara Indonesia adalah orang-orang yang merdeka, tidak di bawah jajahan siapapun. Demikian juga Yesus ketika dia memproklamirkan kemerdekaannya, dia berseru, it's finished. Maka di saat itu pula kita tidak lagi memakai kuk perhambaan. Tadi firman Tuhan mengatakan, tapi kita benar-benar merdeka. Oleh karena itu, melalui Jumat Agung ini, jangan lagi kita mau diintimidasi oleh si iblis. Amin. Jangan lagi kita hidup di bawah ketakutan, di bawah kekhawatiran. Karena kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan di dalam Kristus. Yesus sudah bilang, it's finished, sudah selesai. Jangan lagi takut, jangan lagi khawatir. Firman Tuhan mengatakan, iblis seperti singa yang mengaum-ngaum. Dia hanya bisa mengaum-ngaum.
Dia tidak bisa menelan kita. Ketika kita ada dalam Kristus, dia tidak bisa menelan kita. Saudara pernah lihat singa ketika mau memangsa korbannya, apakah dia mengaum-ngaum? Enggak. Begitu dia mengaum, mangsanya kabur. Kalau singa mau benar-benar memangsa, dia akan mengendap-endap, dia akan sembunyi, dia akan pelan-pelan banget. Dia lihat momen yang tepat, ketika sudah tepat dia akan terjang, dia akan langsung mengejar dan memangsa korbannya. Pada saat apa singa itu mengaum-ngaum? Pada saat dia ingin membuktikan siapa dirinya nih. Dia adalah raja hutan. Supaya setiap penghuni hutan itu menjadi takut ketika mendengar aumam singa. Demikian juga cara kerja si iblis. Dia hanya bisa mengaum-ngaum, mengintimidasi. Kamu salah, kamu orang berdosa, kamu gak akan selamat, kamu itu pendosa. Tapi kita tahu rahasianya sekarang. It's finished, Tuhan bilang. Sebuah proklamasi kemerdekaan bahwa kita sudah benar-benar merdeka. Kita dilepaskan dari intimidasi si iblis. Dia hanya bisa mengaum-ngaum seperti singa yang ompong. Karena itu ketika ada intimidasi dari si iblis, katakan dengan penuh iman, aku sudah merdeka di dalam Kristus. Aku adalah orang-orang yang menang, bahkan lebih dari seorang pemenang. Amin. Jadi pesan yang kedua, mengapa Yesus begitu berseru di atas kayu salib dalam segala keadaannya, it's finished bagi saudara dan saya, supaya kita hidup tidak dibawa lagi intimidasi si iblis. Itu adalah sebuah proklamasi kemerdekaan bagi kita, dan kita hidup di dalam kehendak Tuhan, di dalam Tuhan kita yang baru, yaitu Yesus Kristus. Amin. Lalu hal yang ketiga, mengapa begitu penting Yesus menyerukan kata-kata it's finished di atas kayu salib? Karena itu adalah sebuah awal yang baru sebetulnya. Mengakhiri sebuah era yang lama dan mengawali sebuah era yang baru. Apa itu? Kita lihat dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-17. 2 Korintus 5 ayat yang ke-15 dan ke-17. Dan Kristus telah mati untuk semua orang. Camkan kata-kata ini. Dan Kristus telah mati untuk siapa? Untuk semua orang. Supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Ayat ke-17-nya langsung mengatakan apa? Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Firman Tuhan mengatakan, dan Kristus telah mati untuk semua orang, untuk saudara dan saya. Yesus mati untuk saudara dan saya. Bukan untuk dirinya. Untuk apa? Itu adalah bukan akhir dari perjuangan Tuhan, bukan akhir dari kehidupan Yesus Kristus, tapi itu adalah sebuah awal yang baru bagi ciptaannya, bagi saudara dan saya. Untuk menjadi sebuah ciptaan yang baru di dalam Kristus, yang meninggalkan manusia lamanya, yang menanggalkan jubah yang lamanya, kehidupan yang lamanya. Dan ketika Yesus bicara it's finished, kita menjadi ciptaan yang baru dalam Kristus, yang segambar, yang serupa dengan Tuhan. Karena itu pada siang hari ini, melalui ibadah Jumat Agung ini, mari kita cek diri kita, saudara dan saya. Apakah kita sudah menjadi manusia yang baru di dalam Kristus? Apakah kita sudah menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus? Apakah kita selama ini masih memakai manusia yang lama? Dengan segala karakter yang lama, dengan segala kebiasaan yang lama. Hanya labelnya saja menjadi orang Kristen, orang yang sudah dibaptis, pelayan Tuhan. Tapi mari kita cek, siang hari ini saudara dan saya secara pribadi. Apakah kita menyia-nyiakan darah Kristus yang tercurah di atas Golgota? Apakah kita menyia-nyiakan seruan Yesus yang berkata, it's finished? Kerinduan yang besar bagi Yesus ketika darahnya tercurah, ketika dia menyerahkan nyawanya, adalah saudara dan saya menjadi ciptaan yang baru di dalamnya. Jadi siang hari ini, mari melalui Jumat Agung ini, kita mau nyatakan, ya Tuhan, aku mau menjadi ciptaan yang baru, yang terus dibaharui di dalam Engkau setiap hari.
Amin. Di akhir daripada firman Tuhan yang singkat dan sederhana ini, saya kembali mengingatkan 3 makna, 3 pesan daripada Yesus Kristus. Melalui seruannya di atas kayu salib, menjelang dia menyerahkan nyawanya, it's finished, sudah selesai. Yesus mau kita berjuang sampai akhir. Apapun kesulitan, apapun permasalahan, apapun yang saudara dan saya hadapi pada hari-hari ini, bersama Yesus mari kita lakukan sampai akhir. Sampai semuanya terlihat baik. Karena bersama Yesus kita akan menjadi orang-orang yang menang. Amin. Dan pesan yang kedua, Yesus ingin menyampaikan kepada saudara dan saya untuk menyadari status kita sebagai orang-orang merdeka, tidak lagi di bawah intimidasi si iblis, tidak lagi di bawah hidup dalam ketakutan, dalam kekhawatiran. Tapi kita adalah orang-orang yang menang, bahkan lebih dari seorang yang menang. Dan yang terakhir, melalui seruan Yesus di atas kayu salib, it's finished. Artinya kita harus meninggalkan manusia yang lama kita. Dan kita menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus. Sehingga darahnya yang tercurah di atas Golgota tidak sia-sia. Tapi karya penebusannya membuat hidup kita mendapatkan keselamatan yang kekal daripada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat Tuhan, saya undang saudara bangkit berdiri. Sebentar kita akan masuk dalam perjamuan asa yang kudus. Mari saat ini kita persiapkan hati pikiran kita untuk kita benar-benar menerima tubuh dan darah Kristus. Persiapkan roti dan anggur yang ada di tangan saudara. Dan mari kita angkat satu pujian. Terlalu besar. Haleluya Yesus. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Katakan terlalu besar. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan-Mu. Haleluya Yesus. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus dosaku. Tercurah untuk menebus hidupku. Haleluya. Tercurah untuk menebus hidupku. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Mari waktu yang ada kita merenungkan sejenak apa yang jadi makna dan pesan Tuhan di hari Jumat Agung ini. Sebentar kita akan makan tubuh dan darah Kristus. Jadikan momen Jumat Agung ini sebagai awal yang baru dalam kehidupan kita. Untuk kita berkomitmen, untuk kita lebih setia, lebih sungguh lagi dalam mengerjakan apa yang Tuhan percayakan bagi kita sampai akhir, sampai sempurna, sampai baik semuanya bersama Yesus Kristus. Mari juga jadikan momen yang indah ini untuk kita boleh benar-benar menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan dalam Kristus.
Tidak ada kuasa maut. Tidak ada intimidasi si iblis. Tidak ada roh ketakutan, roh kekhawatiran yang bisa lagi mengikat kita. Darah dan tubuh Yesus yang tercurah di atas kayu salib akan membuat kita benar-benar merdeka, menjadi orang yang berkemenangan, bahkan lebih dari orang yang menang. Dan mari di hari yang agung ini, di hari yang suci ini, jadikan sebagai langkah awal kehidupan kita untuk menjadi ciptaan yang terus-menerus dibaharui di dalam Kristus, menjadi ciptaan yang baru, yang mau meninggalkan manusia lamanya. Haleluya Yesus. Mari angkat tanganmu. Mari angkat tanganmu. Yang memegang tubuh Kristus lebih tinggi dari atas kepalamu. Dan terimalah firman Tuhan yang datang dalam kehidupanmu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya bahwa di tanganmu ada tubuh Kristus? Apakah saudara percaya melalui tubuh Kristus semua pergumulan, semua sakit penyakit dalam hidupmu Tuhan bisa sembuhkan sempurna? Apakah saudara percaya melalui tubuh Kristus ada kehidupan baru yang diberkati oleh Tuhan? Jika saudara percaya, mari kita bersama-sama makan tubuh Kristus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya Yesus. Mari angkat cawan berisi darah Kristus lebih tinggi dari kepalamu dan terimalah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Apakah saudara percaya darah Kristus mampu menyucikan seluruh kehidupanmu, mampu mengampuni setiap dosa kesalahanmu, mampu menyembuhkan segala pergumulan dalam kehidupanmu, dan memberikan suatu kehidupan yang baru di dalam Kristus? Jika saudara percaya, mari kita bersama-sama minum darah Kristus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ucapkan syukur kepada Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas pengorbananmu, atas karya penebusanmu, atas seruanmu di atas kayu salib. It's finished. Kau sudah menyelesaikannya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Mari kita satukan hati di dalam doa kita. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, besar ucapan syukur kami, besar rasa hormat kami, rasa kasih kami kepada Engkau ya Tuhan, atas pengorbanan-Mu di atas kayu salib bagi kami semua. Kami menyadari saat ini Tuhan, bahwa kami adalah orang-orang yang menang, orang-orang yang sudah benar-benar merdeka di dalam Engkau. Meteraikan firman Tuhan di dalam hati pikiran kami ya Tuhan. Kau ingatkan setiap kali kami ada pergumulan, ada permasalahan, biarlah firman ini menjadi rema, menjadi hidup dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih untuk ibadah Jumat Agung yang indah ini ya Tuhan. Hamba-Mu tetap berdoa Tuhan untuk para jemaat-jemaat-Mu, juga setiap orang yang sedang menyaksikan dan mengikuti ibadah online ini. Biarlah kasih karunia-Mu ada dalam kehidupan kami semua, dalam usaha pekerjaan rumah tangga kami semuanya, kesehatan kami Engkau yang menjaga, melindungi ya Tuhan, dan memberkatinya. Apapun yang kami kerjakan dan usahakan, Engkau yang akan memimpin, melindungi dan memberkatinya Tuhan. Terima kasih Yesus. Berdoa bagi seluruh pergumulan, baik sakit penyakit, masalah ekonomi, masalah rumah tangga, apapun juga Tuhan,
hamba membawa kepadamu, dan kami percaya dalam kuasa tubuh dan darah Kristus ada kesembuhan, ada jalan keluar yang sudah kami terima. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Berdoa terus juga Tuhan bagi bangsa kami Indonesia ini ya Tuhan. Berkati bangsa Indonesia, pulihkan kembali keadaannya seperti semula ya Tuhan. Kau jauhkan dan angkat segala wabah, sakit, penyakit, pandemi ini ya Tuhan. Dan berikanlah kepada kami suatu pemimpin-pemimpin yang bijaksana, yang dapat memutuskan segala sesuatunya dengan takut akan Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu sama lain. Kami mau angkat tangan kami, dan kami mau terima berkat yang daripadamu. Tuhan memberkati usahamu. Tuhan memberkati pekerjaanmu. Tuhan memberkati pelayananmu. Tuhan memberkati kesehatanmu. Tuhan memberkati rumah tanggamu. Karena itu hiduplah dan berjalanlah dalam anugerah Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dalam persekutuan yang Roh Kudus, mulai saat ini sampai Maranatha, sampai Yesus datang kembali. Mari orang percaya bersama kita katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.